Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau buat video observasi di desa, yaitu tentang RKP, Rancangan Kerja Pemerintah dan Dana Desa. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, comment, and klik tombol loncengnya untuk terus update video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja guys. Teman-teman, jadi RKP itu merupakan rancangan kerja pemerintah, di mana rancangan tersebut itu berisi mengenai semua program-program kerja selama satu periode pemerintahan dari kelurahan atau kepala desa tersebut. Nah, dari mekanisme pembentukan RKP desa itu sendiri pastinya harus melibatkan semua masyarakat, karena jika tidak melibatkan masyarakat maka RKP atau program kerja tersebut itu tidak akan bisa terlaksana, karena syarat utama dari pelaksanaan musyawarah atau pembentukan RKP desa itu ada yang namanya musyawarah desa, yaitu Musdes, di mana BPD sebagai badan pelaksana, yaitu BPD Badan Permusyawaratan Desa. Dia itu sebagai pelaksana pastinya harus melibatkan semua lapisan masyarakat tentunya. Misal lapisan masyarakat itu meliputi apa saja sih? Nah, lapisan masyarakat itu meliputi dari semua LKD, yaitu lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya. Nah, itu harus terlibat paling nggak perwakilan dari mereka. Nah, selanjutnya perwakilan juga dari profesi-profesi masyarakat yang mendominasi di desa tersebut. Misal kita lagi observasi nih di desa Karangrejo, misal ini sebagai contoh. Nah, dari desa Karangrejo tersebut itu didominasi oleh pekerjaan atau profesi petani. Nah, paling nggak untuk perwakilan dari proses musyawarah desa tersebut harus terwakili oleh para petani tersebut. Nah, bukan hanya petani, melainkan ya juga profesi-profesi lain seperti pedagang, terus mungkin ada PNS, guru, dan lain sebagainya. Nah, semuanya tersebut itu harus membaur jadi satu di dalam musyawarah desa pastinya, agar berjalannya musyawarah desa itu bisa terjalan semakin baik seperti itu. Nah, di dalam RKP tersebut, di dalam pembentukan atau mekanisme RKP tersebut di Musdes tersebut itu pastinya dari setiap kelompok-kelompok para petani, pedagang, dan PKK dan lain sebagainya itu harus menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya contoh di RT 1 di RT 1 itu di RW 1 itu untuk infrastruktur pembangunan jalan itu kurang memadai. Jadi untuk pembangunan prioritas desa tersebut di RW sekian, di RW 1 itu harus misal infrastruktur pembuatan jalan seperti itu. Nah, di lain sisi kemudian dari para petani juga menyampaikan aspirasi mereka, kebutuhan mereka. Misal untuk para petani, mereka membutuhkan irigasi, yaitu pengairan, misal pengairan sawah. Nah, nanti untuk proses musyawarah desa itu saling memberi masukan dan memberi tanggapan satu sama lain, agar satu sama lain itu bisa saling menguatkan seperti itu. Nah, dari musyawarah desa tersebut nanti apa saja program kerja, apa saja kebutuhan masyarakat itu dibuat list-listan seperti biasanya seperti itu. Nah, dari proses tersebut nanti apakah program kerja tersebut itu bisa disetujui atau enggak, atau dihapuskan ataukah diganti, ataukah program tersebut disetujui dengan syarat dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Jadi untuk program kerja desa itu nggak jauh beda dengan apa yang kita pelajari selama ini di organisasi-organisasi kampus seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu guys untuk intro. Ini intro. Nah, apalagi? Ya udah, oke.
Oke guys, kita sudah sampai di lokasi Kelurahan Purwoyoso. Selanjutnya kita jalan kaki menuju ke kantor Kelurahan Purwoyosonya guys. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi kantor Kelurahan Purwoyoso. Tapi kali ini kita terpaksa masih menunggu nama kita dipanggil karena ini masih ada antrian guys. Tapi suratnya sudah sampai di Pak Lurahnya kok, tenang aja, tinggal nunggu. Bisa ya? Iya bisa. Kita ulangi lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Husain dan ini saya Ibrahim. Kita dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini tujuan kami hendak wawancara terkait tugas SPTL, namanya Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut, di mana nantinya kita itu diberi tugas untuk menanyakan, untuk mewawancarai terkait dana desa dan RKP, rencana kerja pemerintah gitu Pak. Sebagai syarat wajib mengikuti ujian komprehensif. Sebelumnya jenengan kenapa Pak atas nama sini Pak? Saya Patrick Bagus Yudhistira, Lurah Purwoyoso. Iya. Jadi berarti apa Patrick ini? enggak, panggil aja Mas Pak Patrick aja nggak apa-apa, atau Mas juga nggak apa-apa. Iya. Jadi ini Mas ya, terkait ini intinya untuk observasi visi misi desa, tata kelola desa gitu ya. Jadi sebentar. Halo dia juga. Oke siap, tak tunggu. Segera. Oke siap. Yuk. Jadi dana desa itu sekarang kalau di kelurahan itu namanya DAU Mas. Jadi kalau kita kan kelurahan bukan desa ya. Itu sebuah hal yang sangat sama tapi berbeda. Karena kalau misalnya kelurahan itu, jadi kita bicara tata struktur pemerintahannya dulu. Kalau yang di desa itu kan kades, lurah itu kan lurah, kades itu ya banyak perbedaan sih. Tapi ada prinsipnya. Kemudian dana desa itu kan 1 miliar orang di umum tahu. Dana desa, dana kelurahan itu ada sekitar dari pusat itu ada sekitar DAU atau dana alokasi umumnya itu sekitar 350 juta. 350 juta itu kebanyakan untuk anggaran fisik prasarana. Ada perbedaan dengan penggunaan dana desa. Kalau dana desa 1 miliar itu kan monggo digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk infrastruktur, untuk rehab rumah dan apapun itu. Tapi kalau untuk yang DAU-nya kami ini yang 350 juta ini kebanyakan jatuh di proyek fisik prasarana. Di tahun ini sudah keluar itu sudah alhamdulillah tidak digeser karena kan semua Covid ini ya digeser ya. Jadi gara-gara Covid digeser ini tidak digeser, tapi kita dapat 350 itu untuk pembangunan balai-balai kelurahan Mas, termasuk gedung sekretariat PKK. Jadi kami terfokus untuk pembangunan infrastrukturnya, infrastruktur gedung, sarpras, kegiatan masyarakat itu kita dorong lewat DAU dan alokasi umumnya 350 juta itu. Nah terus kemudian kami juga ada setiap tahun rutin itu dari APBD Kota Semarang itu sekitar hampir 1 miliar. Nah itu juga untuk fisik prasarana, hanya perbedaannya dana sekian itu, dana hampir 1 miliar itu lebih jatuh kepada pembuatan saluran, pembuatan jembatan menghubung, pembuatan jalan gitu. Jadi lebih kepada fasilitas transportasi masyarakat atau kemudian irigasi transportasi masyarakat lah. Jadi ya seperti itu. Nah kemudian kita juga ada selain itu dibantu dari dana fasilitasi kecamatan. Itu pakai APBD juga Mas, cuma dananya nempel di kecamatan.
yang mana masyarakat ditujukan kepada masyarakat kami, dan itu semua dilaksanakan lewat perencanaan pembangunan musrenbang kan. Musrenbang itu yang dilaksanakan tahun ini sudah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi yang dilaksanakan proyek 2020 tahun ini sudah direncanakan tahun 2019. Hanya yang menjadi permasalahan ketika COVID ini datang, semua anggaran musrenbang kami yang hampir 1 miliar itu tadi digeser untuk anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan, dan akhirnya insya Allah akan dilaksanakan tahun depan, tahun 2021. Jadi mundur mas. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau selain itu juga di kelurahan ada namanya dana yang, karena lurah kan sekarang menjadi KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, dan ada anggaran yang ditambahkan di kelurahan langsung untuk masyarakat. Misalnya anggaran Karang Taruna itu sebesar 7 juta. PKK itu kalau nggak salah sekitar 20 juta. Terus FKK itu kalau nggak salah juga sekitar 20 sampai 25 juta. LPMK itu kalau nggak salah 15, kalau nggak salah 20, antara segitu, saya nggak lupa. Berarti untuk 300, untuk dana 350 juta itu untuk pembagiannya itu sudah masuk ke pembagian dari lembaga kemasyarakatan tersebut? Bukan, jadi yang saya bilang tadi di awal 350 juta dari awal itu fokus ke fisik kan? Itu untuk semua prasarana ya? Sarana. Jadi kebijakan visi, jadi gini, kalau kita berbicara tentang visi misi pembangunannya di kelurahan sini ya, itu memang kami sudah bagi konsep mas. Ya ini, ya tadi yang musrenbang yang hampir 1 miliar tadi untuk jalan, saluran, selokan, jembatan, ya kan, sarana transportasi. Nah, terus kemudian yang dari 50 juta untuk bangun yang sarpras kegiatan gedungnya, gedung-gedung masyarakat. Gedung masyarakat itu apa aja? Balai rata-rata balai RW dulu, balai RW kita renov, kita perbaiki dulu, posyandu. Itu nanti kan juga ada yang namanya di situ, ada PAUD di situ juga, itu hak masyarakat, kita arahkan ke situ. Jadi pembangunan itu sudah terencana, terspesifikasi, menyeluruh, dan ada pos-posnya yang jelas. Jadi nanti untuk yang, makanya nanti saya bilang yang untuk 150 juta dari kecamatan tadi itu, halo, ya selamat siang, ya betul, ya. Iya Pak, cepet ya Mas, ada rapat saya soalnya. Ya. Mungkin jam 2 Mbak, saya masih ada meeting dengan Bu Wakil Wali Kota. Ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang ya, siap. Ya jadi bahwa yang tadi ada 150 juta anggaran dari kecamatan. Anggaran dari kecamatan itu 150 juta fasilitasi kecamatan itu untuk fisik mas, fisik prasarana juga. Itu lebih arahnya juga sama seperti yang hampir 1 M tadi. Berarti untuk jumlah total dari keseluruhan pas di tahun pertamanya itu berapa? Ya itu 1 tahun loh, bukan tahun pertama. 1 tahun. 1 tahun total ya, kalau APBD aja yang musren 1 miliar. BAU-nya 350, 1,350 kan, tambah 150 dari fasilitas kecamatan berarti 1,5. 1,5 ditambah mungkin dana untuk masyarakat itu yang yang LPMK Karang Taruna tadi mungkin kira-kira 100, hampir 100 ya, 1,6 kurang lah. Kira-kira 1 tahun seperti itu jumlahnya. Dan sebenarnya itu juga masih ada anggaran yang untuk transport RT RW. Jadi di Semarang itu kan ada yang namanya transport uang transport RT RW, karena RT RW itu kan juga ada rapat koordinasi di kelurahan dan mereka juga mobile ngurusi masyarakat kan, ada uang bensin dari Bapak Wali Kota, ada uang bensin, ada uang lelah lah ibaratnya, itu sekitar 1 bulannya 750.000. Berarti 700.000 itu untuk transportnya gitu. Satu RT. Berarti nanti ada pembagiannya lagi. Yaitu nanti 1 bulan 1 RT dapat langsung transfer ke rekening mereka. Oh gitu. Berarti untuk pembagiannya nanti biar yang dari RT-nya yang ngurusin ini. Ya, RT-nya yang ngurusin. Jadi itu nanti pokoknya dari dana dari Pemkot masuk ke kelurahan langsung transfer ke ini masing-masing ini.
masing-masing RT-nya. Kan satu RT 750.000, itu RW juga dapat. Ibu-ibu PKK juga ada, itu kalau nggak salah sekitar 150.000 kalau nggak salah. 150 apa 300 gitu loh. Kira gambarannya seperti itu. Untuk gambaran mekanisme pelaksanaan musrekbangnya gimana, Pak? Pelaksanaan musrembang ya setiap tahun dimulai dari forum warga. Berarti untuk musrembang, misal dari musrembang tahun ini berarti untuk program kerja tahun depan. Tahun depan. Iya. Jadi dari tahun ini program kerja tahun depan, tahun ini mulai dari rembuk warga. Rembuk warga itu per RT rapat. Penyusunan prioritas yang mana? Karena apa? Kan nggak mungkin nih semua usulan langsung bisa ditampung dengan anggaran segitu, nggak? Ya enggak, Mas. Jadi pastinya harus bertahap dulu. Ada penyusunan skala prioritas di situ. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana-mana. Nah, nanti baru habis dari RT sudah selesai, nah usulan tersebut menjadi notulensi dan dibahas di tingkat RW. Nah, di RW nanti dibahas per RT, mana yang fasilitasi. Jadi kita kan kelurahan sudah ngasih batas pagu, misal kami ada 14 RW, satu tahun dapat 1 miliar yang untuk musrembang fisik prasarana. Berarti kan kalau kita bagi hampir sekitar 65 juta. Dan misalnya 65 juta itu nanti yang mana dulu yang mau dikerjakan di satu RW itu misalnya. Nah, nanti setelah usulannya lengkap, nanti dibawa musrembang tingkat kelurahan. Nah, untuk tingkat kelurahan berarti nantinya itu harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Semua, Mas. Proses-proses perencanaan pembangunan itu harus transparan dan melibatkan masyarakat. Dan tidak boleh, itu prinsip, Mas. Itu prinsip governance dan transparansi. Jadi tidak boleh yang namanya satu pihak, itu namanya diktator ya. Jadi kalau misalnya, makanya ini kan negara demokrasi, makanya kemudian kita libatkan masyarakat secara transparan. Lalu oke Ju, 5 menit keluar, surat tamu. Ya, oke. Gitu. Jadi kita libatkan masyarakat gitu, Mas ya. Jadi setelah sampai di musrembang kelurahan, nanti hasilnya kan sudah ada fixnya. Nanti di situ kita lanjutkan ke musrembang tingkat kecamatan. Nah, setelah kecamatan nanti ada yang namanya musrembang tingkat kota. Tingkat kota. Nanti ada forum SKPD kalau zaman dulu. Forum SKPD itu apa? Dinas-dinas di seluruh kota Semarang itu melakukan koordinasi program-program apa aja yang mereka usulkan dari internal pemerintah. Nanti ada di musrembang tingkat kota, nanti digabung, Mas. Yang usulan dari tadi per kecamatan tadi kan sudah ngobrol kecamatan, sudah naik sampai sana. Sama yang forum SKPD programnya apa? Dari dinas SKPD itu satuan kerja perangkat daerah ya, dinas lah. Dari pemerintah nanti digabung nanti per rumputnya apa? Sosial budaya, pembangunan visi prasarana, ada perencanaan pembangunan ekonomi dan banyak hal yang lain. Nanti gabung program masyarakat yang jalan apa. Dapat di situ. Nanti ada yang namanya dibahas di dewan, ada yang namanya KUA PPAS, kebijakan umum anggaran prioritas pelakon anggaran sementara. Kalau nggak salah itu. Jadi kayak semacam sementara, Mas. Jadi kayak prioritas pelakon anggaran sementara KUA PPAS. Kebijakan anggaran. Jadi itu nanti itu adalah bahan masukan sebelum disahkan oleh para anggota legislatif. Nah, setelah dianggarkan oleh anggota legislatif kan dijadikan pada daerah. Itu untuk dasar hukum pelaksanaan semua anggaran ini. Sudah sudah dilaksanakan di tahun besarnya seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan hukum di sini. Prosesnya kira seperti itu. Terus untuk program kerja yang dari kelurahan ini, apakah sudah ada yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat? Misal untuk pemerintah di Kota Semarang nantinya itu untuk visi misi mereka itu lebih memprioritaskan untuk infrastruktur. Nah, terus kemudian dari pemerintah kelurahan nanti bisa menyesuaikan dari pemerintah pusat gitu. Ya, gini, pada prinsipnya kami sudah ada program yang memang ya ini kan rutin ya, kita ngomong kebijakan rutin itu artinya di setiap kelurahan sama. Dan kalaupun nanti kami ada kegiatan-kegiatan khusus itu dari dinas, Mas, bukan dari kami sendiri. Misal rehab rumah kan tidak semua kelurahan dapat karena kan anggarannya besar. Misal tahun ini kelurahan Purwoyoso dapat, artinya kelurahan lain nggak melaksanakan, hanya Purwoyoso dapat 25 itu dari dana alokasi khusus bantuan dari pusat. Itu sekitar 25
juta, sekitar 17,5 juta untuk 25 rumah di Purwoyoso tahun ini dapat. Contohnya, nanti kalau misalnya ada apa anggaran dari Dinkes misalnya asuransi kesehatan, ya nanti lokasinya di masyarakat gitu. Jadi tergantung dari si dinas atau lembaga yang memiliki anggaran, dan kami kelurahan menerima dari kegiatan tersebut yang mana itu menuju kepada masyarakat kami manfaatnya gitu loh. Jadi tidak semuanya dari kami semua, nggak cukup, padahal ini kan anggaran rutin semua. Jadi ada dinas-dinas yang nanti, ya makanya di forum SKPD itu usulan kegiatan yang diusulkan dari masing-masing dinas di pemerintah kota gitu loh, paham nggak Mas? Iya. Tapi kan nggak semuanya ada yang satu kegiatan, misalnya pemberian makanan tambahan gratis, ya itu kan ada beberapa ini. Jadi kan ini kami juga nanti dikolaborasi gitu, biasanya seperti itu. Ya, gitu. Saya masih ada tamu ya. Oke, matur nuwun, mugi saged lancar. Nanti kalau nanti saya komunikasi lagi sama Pak PUM nggak apa-apa. Kita tetap aja WA saya nggak apa-apa. 0822 65 3939 58. Ya. Ada trik gitu. Terima kasih ya Pak sebelumnya Pak. Mas ya. Sebelumnya Pak, kalau misal ada ganggu aktivitasnya jenengan kalau mau lihat program sini beberapa bisa berjalan untuk kegiatan masyarakatnya. Jadi kan kita ngomong musik terus Ki. Ngomong kegiatan masyarakatnya, googling aja nama saya nanti keluar. Buka Google. Berarti semuanya itu untuk program kerja yang sudah terlaksana semuanya kelihatan. Ya, kalau kami memang ini beberapa kan yang daripada nanti satu-satu kan nanti buka Google aja. Tapi ya nggak semua di Google juga. Sementara dari dengan ada ini kan untuk referensi di tempat umum. Nanti satu-satu bisa dilihat kegiatannya kami yang sudah berjalan apa saja gitu. Jadi ini juga jadi kami tidak langsung memerintah semua Mas, kami juga pakai pemberdayaan masyarakat. Nanti bisa dilihat di sini. Soalnya ada kan ini sesuai dengan jurusan kita sih Pak. Nah ya itu lah nanti kita kan pemberdayaan masyarakat. Ya di situ ada nanti. Bisa dilihat sendiri, ada artikel-artikel bawahnya ya. Gitu, matur nuwun, sehat selalu. Nanti butuh apa nanti saya di bapak aja. Matur nuwun. Ya. Minta foto Ya, bisa Pak. Oke guys, mungkin cukup itu aja untuk video vlog di video kali ini. Sebelumnya minta maaf, mungkin karena dari pembawaan, proses editing videonya, konten sama kualitas videonya mungkin masih kurang baik, karena ini adalah video vlog pertamanya aku. Semoga di video selanjutnya semoga semakin baik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal, mulai dari perjalanan persiapan hingga proses wawancara di Kelurahan Purwoyoso. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.